Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Kaladium, kali ini kita akan membahas tentang keladi dan apa saja yang harus kita lakukan agar keladi kita tumbuh dengan subur. Nah, sahabat Kaladium, kali ini saya akan membahas pupuk yang paling jitu untuk memenuhi kebutuhan dari keladi agar keladi kita tumbuh dengan sempurna dan seperti yang kita inginkan. Nah, yang paling penting dari keladi itu adalah memenuhi kebutuhannya agar tumbuhan keladi ini semakin hari semakin subur. Nah, itu ya. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan terhadap keladi agar tumbuh subur dan sehat dan agar banyak anakan. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk memperbanyak anakan dari keladi ini dan apa saja sih pupuk yang harus kita gunakan terhadap keladi kita ini. Nah, yang saya ingatkan kepada kalian, pupuk itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ya. Nah, tips yang pertama adalah kalian harus perhatikan media tanam yang harus kalian gunakan. Media tanam ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan si keladi, karena media tanam ini harus terjaga dan harus keadaan lembab ya. Itu merupakan sifat dari keladi karena sangat dibutuhkan bagi keladi. Nah, ini seperti Infinity. Ini Infinity saya ini kita lihat coraknya luar biasa ya. Kalau corak dari Infinity ini sangat-sangat indah sekali. Ini kebetulan ada beberapa yang terjadi di sini. Seperti biasanya dia di sini biasanya ada coraknya, tetapi ini ada kebetulan terjadi di tengah-tengah daun. Nah, ini keladi batik dan ini keladi minyak. Nah, tips yang pertama itu tadi adalah media tanam yang harus kalian lakukan. Media tanam. Nah, ada beberapa orang mengatakan pemupukan keladi itu harus digunakan dengan micin. Nah, sebenarnya micin itu mengandung beberapa unsur. Kenapa orang banyak mengatakan keladi itu harus dipupuk dengan micin atau Ajinomoto dan sebagainya? Itu benar apa tidak? Sebenarnya benar ya, benar. Kenapa? Karena Ajinomoto atau Sasa dan sebagainya itu mengandung natrium. Natrium itu gunanya untuk membuka stomata dari tumbuhan itu. Di daun itu terdapat stomata. Stomata itu fungsinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida terhadap gaun. Nah, akan terjadi fotosintesis di daun. Nah, proses fotosintesis ini akan menghasilkan makanan, kemudian disalurkan ke bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Nah,
Ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, kenapa daun keladi saya mati, tumbuh satu mati satu? Itu penyebabnya adalah umbinya. Sebagian besar orang yang beli keladium itu atau keladi itu umbinya itu dipotong dari si penjual dan untuk dimanfaatkan kembali. Nah, itu ya. Nah, apabila tumbuh daun satu, maka daun satunya akan rontok. Nah, kenapa? Karena keladi itu menyesuaikan terhadap apa yang diserapnya dari bawah. Nah, dia harus memperbaiki umbinya yang sudah dipotong agar bisa tetap terjaga dan tidak terjadi pembusukan. Makanya dia dengan cara menggugurkan daun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, jika sudah terpenuhi kebutuhan lain, maka dari itu si keladi ini baru bisa untuk menumbuhkan daun-daun baru dan menghasilkan anakan baru ya. Nah, mengenai micin tadi terhadap tumbuhan itu memang dia mengandung natrium, makanya bagus untuk tumbuhan. Tetapi natrium ini sebenarnya tidak begitu sangat penting terhadap tumbuhan ya, tidak sangat begitu penting. Dia hanya cuman pelengkap saja. Dia cuman hanya pelengkap bagi tumbuhan untuk mempersuburnya. Nah, yang paling penting adalah pemupukan. Pemupukan yang kita harus lakukan adalah dengan NPK Mutiara yang 1616. Di situ sudah ada semuanya. Nah, Ajinomoto atau micin itu hanya untuk mempersubur saja, untuk mempercantik. Nah, baik juga untuk akar dan umbinya. Nah, itu saja tips dari saya. Yang pertama adalah media tanam yang harus kita perhatikan. Kemudian pemupukan wajib untuk pemupukan agar si tanaman ini bisa selalu terjaga dan agar tumbuh dengan baik. Nah, natrium itu hanya untuk pelengkap dari tumbuhan dan fungsinya untuk membuka stomata. Begitu. Jadi itu saja tipsnya. Nah, untuk pemupukan dari Ajinomoto atau micin sebagainya itu biasanya saya juga lakukan ya di sini saja, di sekitar sini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya saya akan meletakkannya di sini. Bagus sebenarnya untuk memperindah, untuk mempersuburnya. Jadi kalau ada orang mengatakan pupuk itu bisa digantikan dengan Ajinomoto, itu salah. Tetapi Ajinomoto itu atau micin itu bisa untuk membantu kesuburan, itu saya setuju. Karena dia mengandung natrium untuk menjaga umbi dan untuk membuka stomata dari daun. Nah, bagus untuk tumbuhan berbunga pun bagus, untuk dijadikan untuk tumbuhan berbunga pun bagus kalau digunakan Ajinomoto atau micin sebagainya ya. Oke, itu aja saja tips dari saya, semoga bermanfaat dan lain kali kita akan bongkar keladi-keladi ini. Bye bye.